Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman, NIM 2221222002, Prodi jurusan Magister Ilmu Komunikasi. Pada pagi hari ini saya akan menyorot dua persoalan penting yang viral dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia. Pertama terkait kunjungan Jokowi ke Lampung. Yang kedua adalah efektivitas penggunaan media sosial yang dilakukan oleh Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI, dalam membangun citra organisasi dan politiknya. Nah, yang pertama terkait persoalan kunjungan Jokowi. Ini kan berawal dari kritik dari anak muda diaspora Australia bernama Bima yang mengatakan dan menguraikan fakta bahwa jalan-jalan di Lampung lebih banyak yang rusak daripada yang mulus. Nah, gelindingan isu atau opini yang dibangun oleh Bima ini sukses membuat pemerintahan lokal dan juga publik Indonesia mendukungnya. Bahkan publik Indonesia kemudian menyalahkan segala yang terjadi, termasuk kerusakan jalan di Lampung, itu dikarenakan oleh gubernur dan juga wakil gubernur. Nah, ini juga kemudian sampai ke Jokowi, sampai ke nasional, yang membuat Jokowi harus turun tangan secara langsung di Lampung begitu. Namun yang unik, Jokowi justru tidak berjalan atau tidak kemudian menggunakan jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah, malah menggunakan jalan yang cukup rusak, dan ini mengundang simpati publik cukup besar. Bagaimana kemudian mobil kepresiden RI meluncur bak koboi, bak pahlawan yang kemudian memberikan optimis kepada masyarakat dan juga bahwa masa depan yang cerah dan juga perbaikan infrastruktur yang cukup memadai itu. Nah, apa hubungannya dengan kemudian strategi framing atau teori yang saya ingin bangun adalah strategi framing by Halahan. Nah, Halahan menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan daripada framing itu sendiri. Yang pertama adalah framing yang dilakukan oleh sumber pertama. Yang kedua adalah framing yang dilakukan intermediate atau media. Pada yang ketiga adalah framing yang dilakukan di pihak ketiga. Nah, yang dimaksud framing yang dilakukan oleh Jokowi Lampung itu adalah framing dilakukan oleh sumber pertama. Bagaimana Jokowi sukses membangun dan menggalang opini publik atau memframing publik bahwa visi misinya terkait Indonesia, khususnya infrastruktur, pembangunan infrastruktur dipentingkan dan harus diprioritaskan. Itu menjadi logika publik dan juga kemudian menjadi atensi publik hari ini, dan menyadarkan publik bahwa betapa pentingnya infrastruktur jalan untuk mendistribusikan kesejahteraan dan juga kemudian kelangsungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini sukses dibangun oleh Jokowi. Sukses menyadarkan publik yang selalu mengkritiknya bahwa infrastruktur itu tidak penting, jalan tol itu tidak penting dan sebagainya. Ini semua terbantahkan dengan apa yang dilakukan Jokowi di Lampung. Yang kedua juga, Jokowi sukses menggalang simpati publik yang cukup besar. Bagaimana dia turun secara langsung tanpa ada mediocre, tanpa ada kemudian hal-hal yang harus diwakili. Kalau dia turun secara langsung dan juga memberi bantuan secara langsung kepada pemerintah daerah Lampung. Pemerintah daerah Lampung justru mendapat 800 miliar untuk membangun jalan, infrastruktur jalan di Lampung yang rusak parah. Dan ini membuat sentimen kepercayaan publik terhadap Jokowi semakin meningkat. Tidak heran survei baru-baru ini mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi, kemudian keberhasilan Jokowi di atas 80%. Ini kan membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh tim Jokowi, framing yang dilakukan oleh tim Jokowi sukses membuat publik kemudian semakin percaya terhadap pemerintah hari ini. Yang kedua juga isu terkait efektivitas yang dibangun oleh Erick Thohir di media sosial.
dalam membangun citra organisasi BUMN dan juga citra organisasi persepak bola Indonesia yaitu PSSI. Nah, melalui media sosial, Erick Thohir dalam hal ini sudah menerapkan PSO media sosial sebagaimana dalam artikel yang kita bahas. PSO sendiri ini menjelaskan bahwa media sosial harus digunakan efektivitas dalam membangun partisipasi publik dan juga kemudian membangun aspirasi publik. Nah, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir di BUMN dan juga PSSI menunjukkan hal itu. Bagaimana media sosial Erick Thohir atau media sosial Menteri BUMN hari ini lebih aktif dibandingkan sebelum Erick Thohir menjabat. Bagaimana mereka kemudian mengedukasi publik, menginformasikan publik terkait persoalan-persoalan publik yang harus segera diselesaikan. Bahkan Erick Thohir tidak segan membalas dan mention seluruh netizen yang bertanya dan juga menyampaikan keluh kesahnya di media sosial terkait BUMN dan juga kemudian PSSI. Nah, selain itu juga sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terlihat memanfaatkan betul media sosial untuk membangun citra sepak bola Indonesia yang profesional. Bagaimana dia kemudian mengumpulkan dan menseleksi wasit cukup ketat, bahkan membentuk satgas mafia untuk menemukan mafia di sepak bola Indonesia, dan juga kemudian rencana penerapan VAR, rencana perbaruan wasit dan segala macam. Ini kan membuat publik percaya terhadap Erick Thohir, membuat publik percaya terhadap kepemimpinan Erick yang sangat transformatif di persepak bola Indonesia. Dan juga kepercayaan publik ini semakin meningkat dengan penggunaan media sosial yang dilakukan oleh Erick Thohir. Usai Indonesia berhasil mendapatkan juara 1 atau emas di perhelatan pesta sepak bola Asia Tenggara beberapa waktu lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa Erick Thohir betul-betul paham, betul-betul mengerti bahwa media sosial sangat efektif menggalang dan membuat partisipasi publik meningkat di urusan-urusan publik seperti persepak bolaan ini. Dan yang kedua juga, yang selanjutnya juga, Erick Thohir ini sukses membuat publik percaya bahwa sepak bola Indonesia ini profesional. Hal ini terlihat bagaimana dia berhasil meyakinkan FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan. Nah, orang semakin percaya, warga Indonesia dan masyarakat Indonesia semakin percaya bahwa bukan hanya Ganjar yang mampu membuat media sosial sebagai kanal menyampaikan aspirasi publik dan harapan terhadap Indonesia masa depan. Bukan hanya Anies, bukan hanya Prabowo, tapi juga Erick Thohir punya magnet yang sama, bahkan mungkin lebih daripada tokoh-tokoh lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.